HP tahun 2023 ini untuk dipakai di tahun ini menurut saya masih sangat-sangat oke. Ini dia Infinix Note 30 Pro. Nah, untuk dashboardnya seperti ini. Pastikan kalau teman-teman cari HP second harus ada dashboardnya seperti ini. Ya, untuk keamanan ya. Nanti kita bahas untuk kelengkapannya di akhir aja. Dan menurut saya ini masih sangat-sangat oke untuk di tahun ini. Alasannya apa aja? Kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu mengenai chipsetnya. Ini chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G99. Ini ya, MediaTek Helio G99. Nah, chipset ini untuk di tahun ini menurut saya masih sangat-sangat oke. Karena chipset G99 dengan Helio G100 dengan G200 itu masih mirip-mirip. Untuk performanya sama-sama saja. Jadi kalau masih ada HP keluaran terbaru yang menggunakan chipset G100 dan G200, berarti chipset Helio G99 ini masih sangat mumpuni karena ya sama-sama saja gitu ya. Saya juga nggak cuma ngomong doang ya. Ini G99, saya juga pakai G99, ini Note 40, saya juga pakai G99 lagi di Advan V8. Jadi ya saya pengguna chipset MediaTek Helio G99. Menurut saya sudah sangat-sangat oke ya, udah satset, bahkan untuk editing itu juga bisa. Ini saya spill di Infinix Note 40 ya, di 2 kali 2K, 3 kali Full HD, dan 8 kali 720p. Kalau untuk kebutuhan saat ini, editing di Full HD udah cukup, ya pakai MediaTek Helio G99 sudah oke. Bahkan editing 2K juga oke ya. Sebenarnya ini HP yang mirip banget ya, antara Note 30 Pro dengan Note 40. Kayaknya cuma beda casing aja dan ada tambahan fitur di bagian, kalau Note 40 itu ada fingerprint under display, kalau untuk Note 30 Pro masih menggunakan fingerprint di bagian samping. Sektor yang lain itu masih mirip banget dengan Infinix Note 40. Nah, chipset G99 ini kalau untuk gaming ya itu sudah mantep banget. Kalau untuk editing tadi saya sudah jelaskan. Kalau untuk harian itu sudah oke. Apalagi dipadukan dengan RAM yang gede ya. Untuk RAM-nya 8 GB, RAM inti ya. Kita sebutnya RAM inti saja 8 GB. RAM 8 GB kalau untuk menjalankan aplikasi 3 secara bersamaan atau 4 itu masih oke-oke saja. Jadi untuk RAM 8 GB di tahun ini menurut saya masih sangat-sangat oke. Ditambah lagi di sini ada settingan untuk tambah RAM-nya ya. Ini bisa nambah sampai 8 GB. Jadi kalau ngomongin performa antara perpaduan dari chipset, RAM, dan juga internal memori ya, ini internal memorinya di 256, masih sangat mumpuni untuk dipakai di tahun ini. 256 GB itu menurut saya masih sangat-sangat lega lah. Sektor yang lain yaitu mengenai kemewahan dan fiturnya. Yang pertama yaitu layarnya. Ini layarnya sudah menggunakan AMOLED ya. Jadi gonjrengnya dapat dan gelapnya itu pekat ya. Kalau untuk di layar AMOLED ya, gelapnya itu pasti pekat. Nih, tuh. Sedangkan resolusinya ini di 1080p atau Full HD. Nah, Full HD itu gambar udah pasti detail. Misal di icon kecil di bagian tools ini, detailnya juga masih dapat gitu ya. Jadi yang udah terbiasa menggunakan resolusi Full HD, pakai yang 720p atau yang HD Plus, pasti berasa kurang. Nah, ini udah cakep ya, sudah AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate yang sampai 120 Hz. Nah, kalau ngomongin fitur lain, di sini juga banyak banget ya. Ada fitur AI dari Infinix ya, ada Mid Volax, Volax Voice, dan Volax Translate. Terus ada juga seperti special function, ada dynamic bar, floating window. Jadi untuk multitaskingnya ini enak banget gitu ya. Terus ini yang tadi nambah RAM, terus bisa smart panel. Jadi smart panel itu yang ini nih. Nah, jadi untuk multitaskingnya itu udah enak banget, gaming mode juga ada ya, smart hub, X-Clone, dan mode anak juga ada di sini. Sektor lain di sini untuk speakernya ya, speakernya itu ada atas bawah ya. Speaker stereo atas, ini yang bawah. Dan ini sudah di-tune oleh JBL ya. Suaranya menurut saya udah oke. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan iPhone ya beda lah ya, beda kelas. Tapi ini jika dibandingkan dengan speaker HP harga 3 jutaan, ini menurut saya masih sangat-sangat oke ya. Apalagi jika dibanding dengan yang mono gitu ya. Ini jauh lebih cakep. Bagusnya Infinix Note 30 Pro ini masih ada jack audio. Karena Note 40 atau yang selanjutnya itu sudah nggak ada jack audionya. Jadi harus pakai splitter tambahan. Kalau ini masih bisa pakai jack audio. Untuk USB-nya Type-C tentunya. Nah, bagian belakangnya seperti ini juga identik banget dengan Infinix Note 40, cuma beda di bagian sini saja. Nah, ini kelihatan ada 3 kamera ya, tapi sebenarnya yang fungsional cuma satu.
Tapi walaupun cuma satu, ini performanya cakep banget. 108 megapiksel. Terus di bagian sini, ini juga ada wireless chargingnya. Nanti kita cobain. Untuk kamera depannya, seperti ini di bagian atas sini. Dari segi tampilan dan kemewahan, ini sudah oke banget ya. Kalau ngomongin baterai, ini di 5000 mAh. Emang standar ya. Tapi untuk chargernya, ini sampai 68 watt. Nah, ini untuk charger dari Infinix Note 30 Pro, support sampai 68 watt. Nah, saya sendiri kan pakai Infinix Note 40 yang hanya support 45 watt. Itu pun sudah kenceng banget, apalagi charger 68 watt. Nah, ini ya, sudah sampai 68 watt. Ini fitur mewah yang nggak tentu ada di HP-HP, bahkan 5 jutaan juga belum tentu support untuk wireless charging. Jadi tinggal kita colokin pakai charger seperti ini. Tentu untuk kecepatannya tidak secepat yang pakai USB, tapi ini sudah tergolong cepat. Ini sangat berfungsi kalau teman-teman sering pegang HP, tapi sering lupa untuk ngecas. Nanti tinggal digeletakin kayak gini. Nah, jadi ini fitur mewah yang nggak tentu ada di HP yang bahkan harganya sampai 5 juta juga belum tentu ada. Cocok banget kalau ditaruh di meja kerja ataupun di tempat yang teman-teman sering geletakin HP. Jadi kalau geletakin HP udah pasti ngecas. Nah, itu fitur kemewahan yang ada di Infinix Note 30 Pro ini. Nah, sekarang kita bahas untuk kameranya ya. Kamera seri Note pada Infinix itu nggak pernah salah ya. Karena untuk harganya ini kamera sangat-sangat oke. Di sini juga ada shortcut untuk 2 kali zoom. Dan hasilnya itu nggak pecah ya, walaupun 2 kali zoom. Untuk kamera depannya ini di 32 megapiksel. Ya kalau untuk foto sebenarnya detailnya detail dapet juga gitu ya. Tapi yang saya nggak terlalu suka ya warna dari kameranya gitu ya. Kalau untuk di kulit, warna kamera depannya itu kayak agak kurang gitu. Terus untuk videonya seperti ini, resolusi 720p, ada Full HD 30, ini resolusi standarnya sekarang, ada 1080p 60 fps, ini untuk yang fps-nya tinggi, jadi lebih licin hasil videonya karena frame rate-nya tinggi. Kalau yang kepengen detailnya lebih tinggi, di sini bisa pilih resolusi 2K 30 fps ya. Di sini ada fitur untuk stabilisasi. Di sini disebutnya Ultra Steady On. Ultra Steady On ini hanya bisa di resolusi 1080p 30 fps. Misalnya kita coba di 2K, terus kita aktifkan, pasti nanti akan balik ke 1080p 30 fps. Nah, ini kan balik ke 1080p 30 fps. Ini hasil video dari Infinix Note 30 Pro, resolusi 1080p 30 fps. Ini tentu sangat stabil ya hasilnya ya. Seri Note dari Infinix ini hasilnya rata-rata sudah oke ya. Karena ada gyro hardware biasanya stabilisasinya cakep. Kalau untuk warna ini juga masuknya oke ya. Nih. Ya ini bisa dikatakan containable lah ya. Kalau teman-teman pergi-pergi bikin video ini cukup oke. Kita tes stabilisasi. Kalau 1080p 30 fps nggak perlu hati-hati banget cara megangnya, ini sudah stabil. Kalau untuk 1080p 60 fps ini stabilisasinya otomatis mati. Tapi teman-teman dapat gambar yang selicin ini. Detailnya tetap masih dapat, warnanya juga cakep ya untuk Infinix Note 30 Pro. Kalau untuk jalan seperti ini. Nah, ini kalau untuk jalan walaupun stabilisasinya mati, goyangnya itu masih elegan gitu ya. Jadi nggak terlalu yang shaky banget. Hasil kamera depan 1080p 30 fps seperti ini ya. Ya sangat oke hasilnya. Entah kenapa kalau kita pakai kamera depan kerasa lebih stabil ya. Entah karena kepala kita ngikutin atau bagaimana. Mau ngevlog gambarnya lebih licin dan lebih detail juga kalau dilihat, ini pilih 1080p 60 fps. Seperti ini hasil videonya. Cakep guys. Kesimpulan untuk Infinix Note 30 Pro ini di tahun ini masih sangat-sangat oke dari segi performa, dari segi fitur ya, dari segi hasil video masih sangat-sangat oke, dan pasti dari segi hasil
tes semuanya, mungkin 11-12 dengan seri Infinix yang terbaru. Ya, seperti Infinix Note 50 yang chipsetnya G200 ya. Dari segi performa, hasil video, itu pasti akan mirip-mirip. Nah, HP ini juga recommended juga karena ya spek yang lainnya oke ya, seperti chargernya kenceng, wireless charging juga ada, stereo speaker, kemudian dapat update OS selama 2 kali ya. Jadi kemungkinan dapat sampai Android 15 gitu ya. HP ini saat rilis itu dijual di harga 3 jutaan ya. Kalau nggak salah 3 juta atau 3,1 juta untuk varian yang 8/256. Untuk harga secondnya ini sekarang itu cuma di angka 1,7 sampai 1,9 jutaan untuk yang seri Note 30 Pro ini. Ya semuanya itu tergantung dengan kondisi dan tergantung dengan kelengkapan. Ya karena untuk Note 30 Pro ini kelengkapannya itu banyak ya. Jadi dashboardnya ada 2 seperti ini. Nah di sini dapat charger 68 watt ya seperti yang sudah tadi kita bahas. Nah ini kalau chargernya ori atau enggak ori juga menentukan harga. Jadi kalau nggak dapat charger atau hanya HP dengan dashboard atau hanya HP only ya harganya akan jauh lebih murah. Yang kedua yaitu dapat ini tadi ya yang sudah kita tes yaitu wireless pad ya. Ini kalau teman-teman beli dengan merek aksesoris ini kira-kira ya sekitar 100 ribuan lebih. Jadi kalau teman-teman beli second nggak dapat ini ya harganya harusnya lebih rendah gitu ya. Kalau teman-teman dapatnya yang full set lengkap full ori seperti ini ya teman-teman ya kurang lebih harganya segitulah, mungkin di 1,8 jutaan. Dan buat teman-teman yang arah Kebumen Jawa Tengah ya lagi cari HP second ya, teman-teman bisa langsung ke RC Gadget aja, nomornya tertera di videonya. Mau tanya-tanya stok yang lain, teman-teman juga tinggal di WA aja ke nomor yang tertera di videonya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja konten kita yang membahas mengenai HP bekas dari Infinix Note 30 Pro ini. Kalau teman-teman pengen dapat konten seperti ini ke depannya, yang membahas HP, tapi dari sudut pandang second ya, dengan konten seperti ini, teman-teman bisa subscribe aja channel ini.